Kecewa jadinya kami. Kecewa abis. Pasti yakin gue pasti bakal disensor, makanya gue males. Terus gue mikir kalau kayak gini terus ya kedepannya Saw, Final Destination tuh nggak bakal ada di bioskop sini. Ada. Yakin gue. Pasti ada. Ya kasusnya kayak gitu lagi dong. Enggak, pasti akhirnya ke ini apa namanya, make their own media, jadi udah streaming aja, kayak apa namanya, film-film yang memang dikhususkan ya kayak itulah ya, Justice League ya, itu kan emang tidak dipublish di bioskop gitu, gara-gara ada visi si Zack Snyder-nya yang udah pasti yakin akan ada yang disensor gitu. Jadi makanya dia lebih memilih untuk oke lah, mending ditayangin pakai medianya mereka aja gitu. Pasti akan ke sana kok, Netflix, Disney Plus akan jadi lebih leluasa gitu loh. Lo mau, makanya ada yang komen seru bilangnya gini, KPI kan isunya mau mensensor yang di internet ya. Terus ada yang meme gini, yang di sini aja kagak beres, udah mau nyosor ke internet gitu. Lucu juga sih. Emang iya gitu. Istilah kayak gini deh. Mereka tuh kurang tegas sih dalam segi perfilman gitu sebenarnya. Ngapain rating itu apa gunanya sih? Pajangan doang. Soalnya gue dulu ingat nih, lu tahu nggak film dari itu ratingnya apa? Rate 1, rate 2. Apa tuh? Ratingnya apa? Untuk Apa? siapa? Untuk siapa? Ingat nggak? Dewasa, remaja. Kira-kira aja. Remaja. Ya, dengan remaja. Gue ingat banget tuh. Gue nggak tahu, mungkin nggak tahu nih dari bioskopnya atau dari peraturan KPI-nya. Tapi gue pesimis dari KPI atau mungkin dari bioskop. Gue pengen banget deh bener-bener rating tuh bener-bener di-ratingkan banget di bioskop film itu. Misalkan, gue ingat banget nonton The Raid. Kayaknya The Raid 1 atau 2. 1 kayak. The Raid Itu 2, San, sama gua San. Yang ditanyain KTP kan? iya. Lu ditanyain KTP? Iya. Iya, pas mau nonton Oh, tuh iya. disuruh kasih lihat KTP-nya. Ya, Serius? iya, Nonton di benar. mana? Di Hollywood. Oh, baru Itu yang gue tahu. suka. Soalnya gini, gue ingat di barisan depan kami itu ada anak itu orang tua bawa anak kan, Don. Nah, itu gua nggak perhatiin. Itu gue ingat dua orang tua bawa anak satu, terus ditahan, tahan mereka sama mereka karena mereka udah tahu tuh bocah banget tuh. Nah, gue lebih suka gitu biar terintegrasi kayak siapa aja yang nonton itu. Biar kayak istilah kayak kami nggak kecewa, misalnya kayak untuk di film yang kayak Mortal Kombat gitu, kasus kayak Mortal Kombat, kami udah kebal kayak gitu kan, kayak sadis gitu kan, nama juga kan. Itu kayaknya di bioskop tertentu doang ya, yang minta KTP ya. Nah, Iya nggak sih? ini lagi Pak, kalau bilang bioskop tertentu kan, gue coba lagi nonton The Raid 2, nggak gitu lagi mereka peraturannya. Di Hollywood berarti. Apa? Nontonnya di Hollywood juga nggak? Hollywood juga malah gue tuh. Hollywood juga. Itu dia, mana peraturannya itu, gue lebih suka gitu. Misalnya kayak yang semua umur nggak usah tanya KTP. Kalau misalnya udah nyampe kayak remaja 17 atau dewasa gitu, tanyain. Bentar deh, gue lupa. Kalau kayak gini, gue pernah ngomong ke Arya, ngajak Arya anjir gue lupa banget. Apa? Oh, gue udah tanyain itu, bilang ke Arya untuk bikin Discord. Ntar dulu, gue coba kontak Arya ya. Kalian ngomong dulu. Lu baru tahu juga Pak, ada pengecekan KTP gitu ya di bioskop ya? Itu kan sebetulnya ya apa namanya, permainan dari si bioskop sendiri. Sebetulnya gini, gue tidak membela KPI ya, tapi dalam arti banyak juga konten-konten yang sebetulnya disensor mandiri oleh si penyedia konten itu gitu, si broadcaster itu gitu. Kayak makanya kan ada yang bilang itu si SpongeBob itunya apa namanya, bikininya si Sandy itu disensor gitu, atau tete sapi disensor gitu. Ya itu ketakutan
si yang nyensor dari si broadcasternya gitu. Ya itu udah pada jelasin si Panji sih waktu itu. Gue juga make sense sih yang dibilang Panji kayak, ya pada akhirnya lo nggak bisa menyalahkan semuanya ke KPI gitu. Sama halnya juga kalau kalau di konteksnya ke bioskop ya, Iya. mungkin memang kan selalu ada sensor ya, yang memang nggak boleh masuk di Indonesia gitu. Cuman ya kembali lagi ke ini sih, ke ya itulah tadi, makanya pasti orang akan mencari cara untuk bisa mendapatkan hasrat dari ininya, dari dirinya sendiri gitu. Pada akhirnya banyak juga kok platform kayak Netflix segala macam yang mendistrap yaitu sinema, yang mendistrap bioskop. Jadi orang-orang lebih lebih enak nonton yang ada tuh yang mini sinema tuh nggak lo di Jakarta tuh. Yang mana? Jadi kayak ya tempatnya private gitu, cuman berapa bangku gitu kayak buat nonton CD Ya, apa, VIP itu. iya pakai apa namanya, film-film yang ada CD-nya, kasetnya. Nah, gue mikir juga kalau masalah pensensoran gitu, gue ingat banget nonton Aquaman juga tuh soalnya. Adegan kan tau lah Aquaman film superhero untuk ya remaja-remaja gitu kan. Terus Nah, Yoi. gue inget banget adegan tuh. Kan istilahnya menurut lu adegan ciuman di film itu biasa aja kan, udah biasa aja kan rasanya. ya karena kita udah mindset kita dewasa ya biasa lihatnya. Nah itu di-cut. Ah, itu Gue inget waktu itu. Dan orang suara kayak sorak itu. Kecewa gitu. tapi bener kata Alfat sih, balik lagi ke ini nggak sih, ke kita nggak bisa salahin semuanya ke satu pihak doang. Ujung-ujungnya kita sendiri juga yang bertanggung jawab tentang apa yang bakal kita tonton sama apa yang bakal anak-anak kita tonton gitu. Lo tau gak sih komenannya si yang aktor cowoknya Eh, yang di Indosiar itu? apa tuh? Nggak tahu. Ya suka ya lo nggak usah nonton gitu. Itu dia stres kali ya. Gua Iya, gue kasihan kayak sih. itu akhirnya ya apa namanya, dari yang konsep yang tadi kita bilang gitu, yang bahwa ya semuanya kembali lagi ke orang yang punya punya apa namanya, punya daya untuk bisa memilih gitu. Cuman bukan berarti lo mendangkalkan hati nurani lo kan kasarnya gitu kan. Jadi intinya ya ada hal lain selain selain apa namanya, selain kita sendiri yang memilih, ada selain lagi, yaitu adalah ya gimana kita supaya untuk mencipta suatu karya yang memang masih dalam hal konteksnya ya hati nurani, ya istilahnya masih inilah ada sisi apa ya, sisi moralnya lah gitu. Ya lagian pasar untuk siaran gitu kan pengen demenan gitu. Yoi, Ya, cuman Bisa cuman apa? ini kritikan gua ke ini ya, ke apa, pertelevisian Indonesia secara general ya. Gue ngelihat gitu loh, kenapa sinetron itu masih ada sampai sekarang, karena yang nonton banyak gitu loh. Ada supply and demand, nggak bisa dipungkiri itu. Banyak. Kalau kalau memang mau ngapus hal itu ya nggak usah ditonton, itu benar juga. Emang kita yang tipe-tipe kita nggak nonton makanya. Kita cuma Makanya ngikutin problemnya apa itu. Nonton aja enggak. orang-orang yang kayak kita yang kalau bisa dibilang udah menengah ke atas gitu ya konsumsinya gitu, ya nggak bakal peduli apa yang ditampilin di situ, toh kita nggak nonton. Tapi kan ya gue yang jadi marketnya itu yang 90% bukan kita, bukan kita yang mengkonsumsi menengah ke atas itu. Ada duit di situ dan duitnya tuh banyak. Udah rating. Iya, susah juga sih kalau ngomong kayak gini. Jadi siklus lagi kan. Jadi lu mau ngomong apa? Fat? gimana, lupa gue tadi tuh. Supply and demand, Fat. Oh iya, itu sih lucu karena kan temen gue ada yang produser salah satu ini ya, salah satu sinetron lah ya.
Eh, dalam arti gue menghargai sisi kreatifnya lah ya. Memang ada konteks dari cara buat ininya apa namanya buat supaya timeline kerjanya cepet, yang begitu-gitulah ya. Tapi kan konteksnya itu adalah bagaimana kita memperhatikan sisi impact dari sebuah yang kita ciptakan. Nah kadang-kadang ya orang nggak apa ya audiens ya terutama ya yang memang tingkat pendidikannya masih di bawah, dia nggak mikir soal itu gitu. Yang dia pikir adalah itu yang dia suka ya itu yang gue nikmatin gitu. Nah si kreatornya brengseknya adalah ya orang gue bikin gini aja banyak yang suka, terus gimana Fat? Masa lo mau apa ya sisi idealis lo terhadap suatu karya yang bagus itu udah bias di pertelevisian, udah bias gitu kata temen gue gitu. Ya lo mau bikin yang harus beda gitu, tapi bedanya yang kebablasan gitu. Bedanya kontroversial. Cuman Yoi. kalau lo masih mau ngomong apa? Boleh gue potong, Pak. Iya ya. Cuman kalau Silakan. misalkan ini cuma apa ya? Ini ngalor ngidul gua nih. Kalau misalkan kita nerapin gitu loh kayak Korea tuh yang rajanya drama gitu kan. Itu kan mereka di mana nulis skripnya itu setahun kan sampai bener-bener rapi. Terus syuting dan syuting itu udah max dipentokin drama ini berapa episode itu udah selesai. Titik di situ. Kalau itu diterapin di sini bisa nggak sih? Gua ragu sih. Ya. Sulit. Ya bisa, tapi ya sulit. Di Indonesia masih pikirannya quantity, belum quality. Gak mau investor apalagi film ya yang lama untuk mereka bisa dapat BEP-nya gitu. ROI-nya kalau lama dia biasanya nggak mau. Itu otak investor yang masih banyak di Indonesia. Kelihatan jaminannya apa itu dia. Asli. Makanya lo nonton Vincenzo nggak? Aku cuma kan kayak latar belakang behind the scene-nya kayak serialnya anjir. VFX-nya bagus banget. Gue ya gara-gara istri gue suka sama Korea, dia tontonan gue Korea lah. Nah itu Vincenzo yang iklan itu Kopiko. Kayaknya ada dua deh, bukan Kopiko doang deh, seingat gue. Gue nggak tahu satu lagi lupa, cuman yang gue sangat inget kan Kopikonya karena beberapa scene pakai itu. Nah untuk bocorannya itu yang nanya siapa ya? Kalau nggak salah si Faza, terus dijawab sama orang agensinya gitu. Untuk bikin beberapa scene itu si Kopiko harus ngeluarin sekitar 200 M. Nah, masalahnya kenapa bisa nyampe 200 M? Tentu banyak faktor. Pertama adalah cerita, aktor, dan ya tentu kualitas dari sinematografi si produksinya. Nah, di Indonesia karena tingkat kesadarannya akan hal itu kurang, dalam arti bahwa bikin cerita, kita ngomongin series ya, bikin cerita kadang ya kata teman gue sendiri nggak dipungkiri, itu di lokasi baru selesai skripnya, kan gila. Ini kan skrip kejar tayang kan, itu yang gua Kejar tayang. Indo sih. Dimana gue yakin tuh script writer Indo tuh jago, yakin bisa script writer kita bersaing di dunia luar tuh bisa, cuman karena fieldnya di situ ya sehari jadi. Asli, itu masalahnya yang pemegang kepentingan, yang punya duit, pengennya cepet gitu loh. Sama kayak konsep orang Indonesia, pengen cepet kaya lah istilahnya. Ya gue nggak mau ngasih invest gede-gede, tapi nggak tahu nih mau kemana duitnya gitu. Nah, plot hole-nya di antara sisi klien dan sisi kreatif itu adalah dari si kreatif itu tidak bisa berpikir kreatif,
ngerti nggak lo? Jadi udah by template aja kebanyakan gitu ya. Udah gue bikin ini, ya udah aktornya ini, ceritanya ini udah gitu. Kalau si orang kreatif itu bisa bisa lebih bisa lebih liar lagi dalam arti bagaimana mempercayai si investornya, gue yakin pasti akan berubah drastis gitu. Memang terkadang akhirnya banyak juga Don yang orang kreatif sendiri udah by template. Jadi ya udahlah bikin ini, ya udahlah bikin ini. Yang penting Bapak suka, ya udahlah ya ini, bikin itu gitu. Ya udah gitu. Itu banyak banget, nggak hanya di sinetron. Di animasi juga gitu kok. Ada beberapa animasi yang ya gua nggak bisa sebut namanya, yang begitu juga template gitu loh. Nah, yang penting udah jadi udah tayang gitu. Udah gitu. Udah ada formatnya gitu kan. Iya, Iya, kita padahal kalau dari sorry. Plot hole-nya itu adalah dari sisi bisnisnya. Jadi si kreator juga dituntut harus bisa berpikir dari bisnis side-nya gitu. Gue yakin si Netflix nggak mungkin sederhana itu mempercayai film film mafia apalagi ya, film action ke ke budgetnya gue yakin lebih dari 200 M itu. Gue yakin sih. Dalam film memang maksud lu apa tuh? itu balik lagi yang kayak lu bilang, Fat. Kita tuh value-nya tuh di quantity bukan di quality. Yoi. Iya, nggak mungkin kayak yang tadi gue bilang Netflix. Yaudah kita bikin film mafia yuk. Yaudah aktornya nggak mungkin lah. Pasti mereka berpikir dari 360 semuanya dia pikirin 360 derajat dia pikirin gimana supaya sebelum produksi mulai kita udah BP. Ya salah satu halnya pasti dari sisi dari sisi aktornya ceritanya sehingga yang punya yang punya produk dalam hal ini adalah si Kopiko gitu. Dia tergerak untuk oke lah gua mau jadi salah satu yang iklan di ini lo di series lo gitu. Sebetulnya logikanya sama kayak yang di Indonesia. Temen gua kan beberapa kali di TV-nya di seriesnya itu ngiklanin. Nah, si brengseknya adalah si orang Polytron sendiri yang nggak tahu sisi kreatif. Jadi ceritanya itu adalah, aduh ini gue buka dapur lagi. Ya terserah sih lo Ntar gue potong. mau lo potong mau enggak. Tapi gue nggak sebutin nama seriesnya ya. Setidaknya yang teman gue malesin adalah si orang yang punya produk mentang-mentang dia sudah invest ya, udah kan gue bayar nih ngiklan di series lo. Kayak gue berhak dong untuk melakukan apapun supaya produk gue kelihatan. Itu yang ngeselin juga. Oh, Gue maksa ya. kayaknya tahu deh yang penempatan produknya itu blak-blakan banget gitu ya. Jadi pas Semua don. Ada. Semua. Itu hard selling semua. Nah itu kan kesel banget gue kalau ngelihat produk film atau series yang ngasih lihat produknya tuh gamblang banget gitu loh. Yang Salah banget ya. nggak soft sell gitu loh. Soft sell itu ya itulah, coba lo nonton Vincenzo deh. Ya. Itu yang Lihat ini menurut bagi gue ada yang Vincenzo tuh segi visual kelihatan hard selling, tapi segi apa tuh kayak transisi kayak adegan itu soft selling banget, bagus banget tuh, smooth banget. Ini asli. Dan ada maksudnya kenapa si aktor ini buka Kopiko tuh ada maksudnya, nggak tiba-tiba langsung nampilin ini saya makan Kopiko gitu. Makanya gue bilang segi visual kelihatan hard selling, tapi segi kayak gitu tuh kayak wah bagus banget masuknya tuh. Itulah ya. Itu PR sisi kreatif kita sih. Iya. Kok kencing tiba-tiba? Tadi gue kepikiran sih ngomongin apa ya, ngebikin suatu karya gitu ya. Gue jadi inget ini sih. Kalian tahu kan Mulan Disney yang terakhir tuh yang apa live action itu? Iya. Gua jujur ya, gue belum nonton filmnya. Gue cuma nonton review-reviewnya tuh. Ini pasti gue potong sih, ini parah banget sih. Kenapa? Apa ya? Gue ngeliat tuh skripnya itu ini banget loh.
eh, terpegang banget sama yang namanya kepentingan. Itu propaganda banget di situ. Apa nih maksud propaganda? Kepentingan Lu, di lu tahu Mulan kan? Mulan Disney Oh, tahu kan? oh iya iya. Kan di remake lagi tuh jadi live action. ya Ah, ceritanya beda banget terus. Itu jadi propaganda banget. untuk Serius. Propaganda. Kalau itu yang gue lihat gitu ya, ada adegan di mana apa si Mulannya itu kan ngomong sama si emperornya kan. Hmm. Terus pokoknya dia bilang for my country gitu loh. Itu gue udah lihat itu propaganda di situ. Maksudnya for my kingdom, harusnya kayak kerajaannya harusnya tuh. Ya buat Cina kan. Ini gue udah ngomong nih. Terus gue ngeliat di situ tuh skripnya itu bener-bener di apa ya? Udah dipantek gitu loh. Makanya gue pingin bikin skrip apa? Lu kalau pingin ngangkat negara ini nih, negara Cina nih, gue pingin bikin berkesan tuh pokoknya semua tuh demi kepentingan negara gitu loh. Skripnya tuh udah dipantek di situ. Itu yang gue lihat. gila ya. Project film ada. Dan sorry itu saya sih ceritanya ya kalau lu mau nonton sekilas buat bikin orang tua lu atau anak-anak lu senang sih ya oke sih, cuman kalau untuk gua sih kayak not for me lah itu ya. Gua nggak bisa bilang jelek juga sih. Soalnya apa ya, di situ tuh yang gua kritik ya skripnya sih. Masa cerita klasik Cina yang aslinya dari Cina, penulisnya nggak ada orang Cinanya sih. Ya oke lah, penulisnya nggak usah orang Cina lah, tapi kan lu bisa gitu loh nge-hire historian atau memang orang-orang yang paham banget tentang Mulan gitu loh. Typical whitewash American. Ya, ada yang bilang begitu sih. Ya, emang gitu. Makanya mereka udah mulai kayak beberapa kalau misalnya adaptasi film kayak contoh lah Last Airbender. Enggak kan white banget itu anjing. Kalau itu parah sih. Tapi ya itu kalau untuk M. Night ya dia harus bikin karya original sih. Kalau adaptasi dia nggak bisa. Lu nonton Fat Mulan? Nonton. Menurut lu gimana? Lu yang udah nonton bisa dong. Menurut lu bagus apa biasa aja gitu? Ya baru apa namanya beberapa film doang. Tapi kalau untuk Disney nggak mau berpikir sampai hal-hal yang fundamental dari filmnya sih Don. Kan banyak tuh LGBT tuh Ah di iya. Disney Lagi banyak. kencang banget kan Disney kan? Cuman gue kayak ya bukan berarti denial, tapi gue mengesampingkan itu karena gue menikmatinya dari ya karakter dan story. Kalau mungkin ya kalau gue udah punya anak, ya gue akan sangat protektif dengan hal-hal yang fundamental. Tapi buat gue sendiri, sebetulnya ya gue menikmati as a karya gitu loh. Karena kalau gue udah mikir ada euforia, misalkan film ini tuh, gini loh, gini. Gue jadi males gitu loh. Ya bener juga sih. Iya, jadi kayak sebelum, ya kan gue juga tahu tuh masalah itu yang lo bilang itu tahu gue dan makanya kan di ban kalau nggak salah di Hong Kong tuh film Hong Kong dan Taiwan gara-gara aktornya itu membela oposisi. Ya ada Yang politiknya kan di situ kan. Dan lu nggak mau denger itu ya. gue, aduh, don't care deh kayak gitu deh. Oke, gue bisa respect itu. Dimana ya lu pingin nonton ya lu pingin nonton gitu kan. Gue pingin nonton itu ya. Terserah Iya. orang mau bilang apa gitu. Iya, ya gue menikmati karakternya kayak ininya. Mau si karakternya itu di luar brengsek atau di luar gimana dari dia memerankan karakternya, sih bodo amat. Yang penting ya, Pak, gue mengesampingkan sisi fanatisme sih di hal-hal tertentu gitu. Kan kayak ini Marvel bla 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 bla. Ya gue menikmati karena gue suka superhero, that's it gitu. Gue nggak masalahin si aktornya kenapa, ininya kenapa, apa namanya si
apa tuh yang bikin euforia tuh Oh, si orang Captain Marvel kan. Captain Marvel. Ya, iya yang Uh, Captain America yang baru tuh lo nonton gak sih? Buset, sampai diteror cuy, sampai mau dibunuh. Yang menggantinya Captain America yang akhirnya jadi US agent sekarang. Oh, si yang orang Oh. Islam itu Captain Falcon. Bukan, yang villain-nya. ya si itulah. Ya itu gue tahu. Pokoknya yang dari kalau dalam cerita ya, yang dari ceritanya tuh si pemerintah Amerika memilih salah satu tentara veterannya itu untuk jadi menggantikan si Captain America gitu. Nah, sampai dibawa-bawa ke ranah di luar dari aktornya, di luar dia jadi actingnya. Diancem Ya, aktornya. itu juga gue udah Di nggak setuju sih. Masa sampai ini ngenonaktifin Instagramnya gara-gara banyak cibiran. Gila weh. itu gue udah rada apa ya? Gue bakal voicing my opinion sih. Masa nggak boleh sih aktor lain memerankan karakter itu kan karakter, bukan manusia. Itu kan karakter. Itu dia masalahnya kalau gua melibatkan sisi fundamental dari sebuah film, maksudnya dalam hal ini entah itu ada ada unsur-unsur LGBT segala macam, ada karakternya yang gak disukain sama yang di real life-nya. Gua nggak walaupun gua tahu ada, tapi gua nggak mau menyanyiakan waktu dan pikiran gua untuk nyampe sana gitu loh. Oh, iya. I can respect that. Gue pingin nonton ya bodo amat gitu. Iya, walaupun memang ya tidak dipungkiri ya. Lo tau gak sih kerusuhannya Hong Kong itu sampai ngangkat 3 jari pakai sign-nya si itu siapa namanya? Aduh kok gue lupa namanya. Apaan? Film yang Cat siapa tuh yang Oh, Hunger Game. Hunger Game. Ya. Itu sampai Oh iya. Gue kayaknya ikut fotonya. Itu kenapa iya, sih? itu yang masyarakat Hong Kong ngangkat 3 jari gitu di pemerannya Katniss itu kayak damn man, walaupun gue tahu impact dari sebuah tayangan film itu bisa sampai ke fundamental orangnya, itu tidak dipungkiri gitu. Tapi kalau untuk ya gue sebagai penikmat ya gue lebih enak ya nonton aja deh gitu deh. Iya, nggak usah ribet lah mikir yang lain. Kita udah punya pekerjaan, kita stres di situ aja lah. Yoi. Film biar stres, Mat. Hah? Apa tuh? Human Centipede. Oh, tahu gue. Siapa yang tahu? Tahu gue. Gue nggak nonton, gue cuma ngeliat reviewnya di YouTube doang, San. Ada orang nyeritain. Mati dah tuh. Cuman unik ya, film kayak gitu ada marketnya gitu loh. Makanya film itu bisa lanjut terus. Yang pernah tadi lu singgung juga, nih orang film bikin sengaja atau enggak sebenarnya? Banyak film-film underrated Don yang emang bikin nguras kepala gitu. Dan kalau di ini mah ya banyak resource-nya gitu. Cuman ya karena gue nggak mau dan belum siap kali ya. Jadi kayak aduh dulu deh gitu. Walaupun rasa penasaran tuh wah gila, rasa penasaran tuh ada banget. Ya kayak gitu-gitu ya, Human Centipede. Terus ada yang film yang kalau lo nonton lo bisa pindah agama gitu, lo jadi ateis. Aduh lupa gue namanya tuh. Lupa tuh. Ada gitu, ada. Di sini. Itulah gitu. Tapi kalau lo emang pengen jadi kreator ya penting sih untuk untuk detail soal fundamental seperti itu. Karena kan istilahnya message ya ke audiens ya. Gue yakin juga pasti LGBT segala macam itu kan udah by design mereka ya. Ya mau gimana gitu. Lu mau gimana kayak Netflix gue nonton series di tengah-tengah ya sialan nih karakter lesbi lagi.
Cuman gue udah suka sama plotnya, jadi udah suka sama storynya, jadi ya udahlah. Ngerti gak sih lo? Jadi kayak ya gue ngerti kok. iya lo mau menolak dari sisi fundamental lo, let's say ya gue menolak LGBT, tapi ceritanya ini karakternya LGBT gimana dong? Ini salah satunya ini deh yang di siapa sih pemeran yang di Umbrella Academy itu yang jadi cowok sekarang. Umbrella Academy. Itu Aduh. tahu Oh, gue tahu itu. Iya. yang Page itu dia. Dia sebagai karakter kan cewek kan. Wah, Tapi iya. di real life sekarang dia mengklaim sebagai laki-laki kan. Yoi. Ya, gue respect sih dia jadi itu trans ke cowok ya udah. Tapi, waduh, sayang banget ya. Ya udahlah. Ya kan akhirnya kita kayak gitu doang kan San, kayak ya udahlah. Ya Kalau udahlah. di film X-Men dia cakep, manis banget gitu. Terus dia di film Umbrella Academy juga bagus banget tuh. Lalu kayak girlfriend dream banget. Rupanya setelah selesai season 2 itu dia mengklaim cowok. Shit. Sama yang ini San, yang mau tayang nih, Eternals, Yang mana siapa? Eternals kenapa yang lagi? Marvel. Ada Eternals bukan di real life-nya tapi di karakternya. Siapa? Di karakternya itu Karakternya LGBT gitu. gendernya nggak jelas. Kalau memang Siapa? dia sebagai karakter dan sebagai karakter begitu dan original komiknya begitu ya kenapa? Gua nggak mempermasalahkan itu. Fiction ini karakternya. Emang siapa, Fat? Gue lupa yang bocah itu tuh. Oh, ya, Fat itu kan aslinya cowok di karakternya. Cowok ya? Cowok aslinya. Di karakter di komik kan cowok itu. Pemeran cewek. Oh iya. Oh terus ada teori yang bilang katanya si Brie Larson-nya yang Captain America itu sebetulnya dia lesbi gitu-gitu loh. Seru deh. Kalau Brie Larson yang main Captain Marvel. Iya. Iya. Ya itu kayak udah masuk ranah. Maksudnya ini ngomongin in karakter apa aktornya? In karakter. Kalau in karakter gua nggak tahu ya. Itu suka sama. Nggak ngikutin Captain Marvel juga gue komiknya. Nah, kalau gitu emang gini, Pak, emang suka hati MCU aja. Itu MCU Universe. Mereka Iya. cuma ngambil adaptasi aja. Kalau ngikutin komik kita suka mereka. Iya sih itu hati-hati banget sih Marvel gue yakin. Ya kayak itu ya. Lo tau gak sih yang si Tom siapa namanya? Yang meranin Spider-Man? Tom Holland. Tom Holland ya. Kan sebelum yang tayang kedua kan ada isu-isu yang si Tom Holland nelpon pihak Sony untuk gak usah digantiin perannya gitu-gitu loh. Kayak itu gue yakin itu adalah gimmick sih. Gimmick dalam arti bahwa ya by design semua. Jadi kayak hal-hal kayak gitu yang gue sebetulnya nggak terlalu peduli gitu. Yang jelas Lagi kan. iya gue pengen nonton udah that's it gitu. Gue pengen nonton. Gue kalau masalah kayak berita Spider-Man Universe ini bla 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 bla. Nggak surprise lagi berita. Gue pengen lihat hasilnya gimana ntar. Asli. Jadi polemik copyright Spider-Man ini benar-benar apa ya? Rumit ya kalau dipikir. Soalnya agak istilah gini. Kan sempat debat sama waktu itu Sony sama Marvel tuh. Yang penghasilannya klaimnya siapa lebih besar sebenarnya. Untuk siapa sebenarnya? Iya. soalnya gue nggak tahu ya. Masa iya Disney Marvel nggak bisa sih ngebeli balik license Spider-Man-nya? Gue yakin bisa mereka. Cuman di sisi lain mungkin memang Sony-nya aja yang nggak mau jual kan? Iyalah, pasti. Ya dia tahu bahwa dari MCU sendiri lagi mau bangun universe yang besar kan. Nah, ya orang secara legal dipegang oleh Sony. Jadi yang gua tahu beritanya adalah positioning Sony di konteks Spider-Man itu memang memposisikan bahwa masih dalam satu universe tapi yang mengembangkan villainnya Spider-Man itu ada di Sony semua gitu.
Makanya kan muncul Mobius, muncul lagi Venom lagi. Makanya nggak tahu nih, kayaknya bakal ada Sinister Stick yang di-develop oleh si Sony gitu. Itu udah Nggak tahu Tapi deh. bukan tahun 2016 bukannya itu. Venom jadi standalone ya? Iya, Iya. Udah nggak ada hubungan sama Spider-Man kan yang gue lihat. Oh, nyindir aja. masih ada Don. Oh, Nanti masih ada? lihat Gue belum nonton Lihat soalnya. aja. Dia nyindir aja sebenarnya. Ada kok. Soalnya ada karakter yang nge-bridging itu semua gitu dari universe-nya Venom nanti. Sony dan Marvel MCU tuh dia. Iya, ada karakternya. Sekarang Dan kalau itu kayaknya Don, lu tahu kan cara bedain Marvel sama Marvel Sony? enggak. Ini Logo Betul. intro. Tadi lu, Fat, tadi lu mau ngomong apa? Terusin dulu deh, Fat. mana tuh? Yang mana ya? Tadi lu ngomong apa? Sorry, tadi kepotong, sorry. Oh, ya itu apa namanya? Apa ya? Kok gue lupa jadinya. Licensing karakter. Oh iya. Iya, apa namanya? Rights-nya itu kan ada di Sony. Semuanya, whole semuanya. Ya apalagi kalau lo lihat dari trailernya si Venom dan Mobius itu itu loh, ada logo Spider-Man loh. Iya. Yang Spider-Man yang baru ya. Ini tuh dia. Iya, maksud gue positioningnya bagus sih si Sony akhirnya kalau dalam hal saat ini ya semua brand tuh harus kolaborasi sih. Udah nggak bisa ada saingan gue lu semuanya. Bahkan ya dari retail pun brand-brand retail semua kolaborasi. Marvel sama Target, tahu Target nggak? Target itu kayak inilah kayak apa namanya? Kayak Toko retail store Giant gitu loh. toko Itu kan? bikin iya retail. toko. Lebih ke Giant gitu deh, Hypermart gitu. Yoi. Itu bikin merchandise dan pembagiannya itu yang jadi masalah si siapa namanya? Si Marvel sama Sony adalah ada yang bilang Apaan, Pak? Nah, apa, Fat? kita makin malam makin mabok ya. Apa, Fat? lu nggak kedengeran ya? Enggak. Oh, Tadi enggak. gue main soalnya sambil main. Main apaan? Ini apa namanya rights-nya itu pembagian profitnya si Sony merasa tidak adil oleh si Marvel karena yang gue baca dari berita ya si siapa namanya si Marvel itu rights-nya itu a whole merchandise yang gue tahu ya. Nah kalau si Sony itu pendapatannya dari audiens dari film gitu, entah itu dari bioskop atau dari media streaming ya, gue nggak tahu deh. Makanya kan sampai sekarang kalau lo lihat satu-satunya konten Marvel yang ada di Netflix itu hanya Spider-Man. Lo lihat deh, semuanya tuh udah di take out. Even Pixar pun di Netflix sudah kagak ada. Cuman di Netflix itu masih ada Spider-Man Homecoming, Spider-Man yang baru, yang pertama itu masih ada di Netflix. Dan itu mungkin yang menurut gue positioning si Sony. Distributor untuk penayangan dia pegang, tapi untuk merchandise segala macem itu di Marvel. Nah masalahnya Marvel tidak terbuka berapa pendapatan yang didapat dari mainan atau dari pokoknya semua merchandise lah yang didapat dari Spider-Man. Makanya sempat clash tuh kemarin kan, nggak pengen diperpanjang kerjasamanya sama si Sony ke Marvel gitu. Nah dari situ baru dramanya, bilang si Tom Holland nelpon CEO-nya Sony buat ayo dong kerjasama lagi dong gitu deh. Si Tom Holland cabut udah kontrak sama Marvel gitu macam. Iya. Nah yang seru lagi yang sekarang kan yang muda banget itu.
Iya, yang muda banget itu. Yang sebelumnya siapa deh yang di Sony tuh? Garfield. Iya, Andrew Garfield. Ya, Andrew Garfield keren tuh dia. Iya, banyak sih kalau misalnya yang pro kontra ya antara pemilihan aktor. Cuman ya itu lagi Don yang maksud gue kayak gue nggak mau berpikir mendalami soal hal-hal fundamental gitu loh. Lu mau siapapun lah aktornya, yang penting gue mau nonton. That's it. Tapi Kalau yang penting aktingnya bagus dulu, Pak. Jangan sembarang aktor juga. lu mau bikin film yang wow katanya berapa M gitu ya udah yang gue mau lihat hasilnya aja deh, bagus apa enggak visual effect-nya, that's it gitu loh. Nggak ke fundamental arah-arah yang memang, tapi ya kalau lo emang as a creator lo mau menciptakan sebuah karya yang bentuknya tayangan misalkan, ya lo perlu untuk mendalami hal-hal fundamental itu gitu. Itu ya, tapi kalau untuk positioning kita adalah audience, gua rasa wise kalau kita menilai itu hanya dari sebuah karyanya gitu, bukan dari sisi-sisi fundamentalnya. Karena kan ada aja tuh yang nonton, gue nggak suka nonton ini karena dia aktornya gitu, kayak gitu lah. Ada ya gitu. Seru deh. Tapi ini gue pengen alihin topik dikit ke masalah licensing rights itu. Sekarang karakter itu di license ya? Emang udah lama, Dut. Itu per karakter apa per IP? Misalnya kayak X-Men kan ada Wolverine, ada Jen, ada sebagainya gitu kan. Istilah kayak gue ya, istilah udah ke per komik lagi kayak Don sekarang. Gue agak bingung sih soalnya kayak DC. Yang gue lihat sekarang malah per karakter sih, bukan per title malah. Ya itu karena kasus ada Spider-Man kan, tapi setahu gue ya, so far ke itu lagi si brand komiknya lagi. DC aja udah mulai kayak ambil, hasilnya beli brand-brand komik yang kayak Dark Horse, dari apa sih yang istilahnya kayak rada ngedown tapi kontennya bagus. Mereka ambil itu mah. Oh kayak Omni-Man ya? Ya, Omni-Man anjir sih itu. Terus rumor-rumornya Omni-Man mau muncul di Mortal Kombat. Serius loh? Rumor. Dari mana? Katanya sih ini yang direkturnya Mortal Kombat tertarik, cuman ya rumor kan. Soalnya waktu itu pernah kan direktur Mortal Kombat tuh seneng kan sama rumor Segi masuk Mortal Kombat. Sampai dibikin Easter egg cuma post foto doang, tapi udah sampai sebatas itu doang. Karena dia sama-sama gore gitu ya. Lu tahu kan Seginya Scooby-Doo waktu itu lagi rame tuh, Segi Ultra Instinct. Terus fans tuh banyak yang berharap Segi itu masuk Mortal Kombat gitu. Dan kreator yang Mortal Kombat tuh seneng aja, tapi akhirnya nggak jadi. Karena meme I was challenging me. Gila nih, kita udah nyentuh 2 jam loh. Keren banget ya. Karena cuma Sabtu aja Don, lu malah lanjutin. Tapi ini sih gue kayaknya gue suka sih, seneng sih ini. Maksudnya gue sibuk jadi ngedit lama itu doang. Ntar ya saya tunggu episode 1 jadi, ntar lu pakai episode itu aja buat jadi panutan editingnya. Apa lu kirim ke gue tuh filenya? Enggak kan, ini gue edit dulu episode 1 sampai selesai. Ya. Terus kalau misalnya ini episode 2 gue malas edit, ntar gue kirim ke lu tinggal lihat aja episode 1 gue ngeditnya gimana. Harusnya sih nggak susah sih. Cuman perintilannya itu yang banyak san. Iya wes. Tapi kalau meme kirim ya, meme lord. Oh iya, meme nggak banyak sih tadi. Kok banyak? Udah mau tahu tayang di mana Don? YouTube dong. Gua ini aja sih. Gue nggak, kalau syukur bisa monetize itu udah syukur banget gitu ya, tapi gue ngejar 1 episode dulu aja deh. Yang berjalan podcast gitu lah, Fat. Pakai Anchor. Anchor apa tuh? Anchor itu salah satu platform tempat kita buat upload podcast. Nanti dari situ kalau sudah diverifikasi bisa publish ke banyak platform, ke Spotify, Apple. Itu kalau lo search, search aja namanya
lo search aja sih di Google Story is Me gitu. Ya itu. Gini Pak, kenapa kami kayak mikirnya nggak Spotify? Karena kami sebenarnya ada yang perlu dipotong gitu. Iya. Nggak pure podcast banget, istilahnya kayak potongan obrolan gitu. Iya, nggak apa-apa. Kan yang penting ada directory San. Maksudnya directory ya daripada lo hanya lempar ke satu platform, mending ke banyak platform sekaligus gitu loh. Iya, benar ada benar ya sih. Iya. Lo ya tadi yang gue bilang ya, maksudnya lo mau ngejar profit atau enggak, yang jelas penting banget untuk directory sih, untuk archive. Kalau archive hanya di satu platform, sayang. Gue aja kalau bragging ke mahasiswa, coba lo cari Story is Me di Google, atau lo searching nama gue Nasruddin Alfat di Google gitu. Kalau lo memang ingin menjadi sebagai as an artist ya, kan gue bilangnya positioning lo di era industri kreatif ini mau jadi apa gitu. Apakah lo mau jadi praktisi atau mau jadi akademisi? Dua-duanya itu nggak ada baik dan buruk. Yang jelas adalah bisa mengoptimalkan dirinya sendiri di ranah ya digital gitu, di era digital. Adalah lo ngetik nama lo di Google, apa yang keluar? Kalau satu page itu bukan lo, berarti ya nobody knows about your story atau ya cerita lo atau diri lo sendiri gitu di arah sosial media gitu. Gitu sih gue bilang ke mereka. Nah makanya salah satu direktori gue ya, walaupun belum jalan-jalan sampai sekarang, gue bikin cuma 2 episode tuh podcast, tapi setidaknya pas di search di Google udah ada gitu nama gue. Podcast Story is Me, kan jadi enak gitu loh bragging ke mahasiswa. Walaupun memang itu gue nggak ngejar fame atau gue nggak ngejar monetize, sama kayak lo Don. Untuk podcast gue emang ya seneng aja ngomong sama orang lain gitu, seneng sharing ya. Ya udahlah, apa nggak langsung gue spread ke banyak platform aja sekaligus gitu. Ya kalau boleh jujur sih ya, gue juga nggak memungkiri kalau gue tuh pengen bisa, kalau bisa dapat duit kenapa enggak gitu kan. Cuman gak usah mikir ke situ lah, kita mikir dulu yang penting episode 1 naik dulu. Istilahnya have fun aja. Lagian juga kami ada juga untuk visual kadang-kadang tuh rekaman kemarin tuh. Iya Fat, kalau boleh tahu lu tuh sibuknya hari apa aja, senggangnya hari apa aja Fat? Yang jelas dua hari Senin Selasa ngajar, terus sisanya weekend gue ngajar di Hello Motion, cuman belum ada jadwal sampai sekarang. Ya sisanya gue ini dagang jus. Soalnya kayaknya gue nggak tahu sih, kemungkinan kalau misalkan ada kita ngobrol-ngobrol gini, gue berharap lu juga bisa join. Ya tapi kan rencana kita setiap Sabtu Don. Nah ini Asli. Sabtu juga pada kalong nih masalahnya, bisa sampai jam 2 jam 3 nih. Oh, Ya, siapa aja si Monty gitu-gitu. Kemarin ya ada. Terakhir tuh ada gua, Iqbal, Plus Ihsan, Monty, Yoda, berlima, lumayan. Oh. Ya. Itu random aja tuh, udah ngomongin random aja. Ngomongannya mau apa? Kayak gini, Pat, gue sama Iqbal main. Doni tiba-tiba masuk, terus Doni buka topik, dan tiba-tiba kita rekam. Lu pikir kayak rekamin aja kayak podcast ya. Gue sama Iqbal ya, okein aja. Aku cuma gitu doang. Iya, memang sebenarnya dari dulu tuh gue pingin banget punya podcast sendiri. Tujuan asli. Impian gue tuh pingin punya podcast yang ditonton walaupun viewers yang nggak, gue nggak ngejar view ya, maksudnya misalnya viewernya 1000 tuh gue udah syukur banget gue punya audiens gitu loh. Itu sih yang gue kejar. Yoi. Dan syukur Iyalah, kalau bisa monetize. Iya, dari awal tuh kalau berkarya jangan ini deh, jangan mikirin currency deh. Nanti nggak jalan-jalan. Nah itu yang paling penting, itu harus mulai. Yoi. Kayak tagline-nya Tokopedia. Yoda on, bisa-bisa dia masuk ini. Besok gue ngantor, ini gue udah mau tidur masalahnya. Ya. Tapi boleh lah kalau Yoda mau join, mungkin ada topik. Atau tunggu dulu.
Ngebawa menit biasa. Fat, gue mau nanya tentang lu nih, Fat. Iya, iya. Lu itu masih di bawah BINUS ya, Fat ya? Kontrak BINUS. Masih di bawah kontrak Sampai tahun BINUS. berapa sih, Fat? Oh, bukan istilahnya ya kontrak ya bilangnya. Cuman ya memang kalau ngajar nggak ada batasannya, Don. Itu lu misalnya keluar tahun ini juga boleh gitu. Boleh. Gue pikir Oh, ini. setelah tahun ajaran. Soalnya Belum tahun ajaran baru. Nah, itu udah ancang-ancang. Harus dikabarin dulu. Keluarnya juga bukan bisa aja lo keluar, tapi apa namanya? Ya namanya animasi ya kekurangan ya. Bilangnya itu adalah cuti. Cuti dari kampus itu dikasih 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun lo pengen nggak ngajar ya nggak apa-apa gitu. Misalkan gue udah wanti-wanti soalnya pengen ke studio, Don. Gue tuh apa jenuh juga gue ngajar anjir. Pengen terlibat di salah satu project ya setidaknya entah itu series atau feature film gitu loh. Yang memang apa namanya reach up to industry gitu loh. Kan selama ini gue reach up industrinya hanya dari nongkrong-nongkrong bareng teman-teman industri aja kan. Misalkan sama CEO siapa atau sama yang punya apa namanya IP siapa gitu. Itu aja gitu. Tapi untuk terlibat dalam satu project itu belum ada gue. Dan kepengen sebetulnya. Makanya seru banget kalau gue dengerin sama mahasiswa gue yang sudah langsung terjun gitu loh. Seru banget deh. Gue juga pengen bikin podcast sama anak-anak mahasiswa gue yang ekspektasi versus realita dari sebuah pekerjaan kreatif gitu loh. Dalam hal ini konteksnya mengkerucut ke animasi. Maksudnya seneng banget gue denger kayak gini. Kayak Kalfat anjir betul kata lu. Di sini gue gini gitu. Demen banget gue. Kan gue kalau ngajar tuh selalu ngasih wejengan gitu lah ke mereka. Lo kalau kerja bakal kayak gini, kayak gitu, lo bakal menemukan kayak gini gitu. Gue ngomongnya bentar, sorry ada Yoda. yaudah. Lalu gue harus ngedit lagi. Yot, Tuh kan. Yaudah ngecek HP langsung dia. Oh ada orang masuk. Yoda selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok suara lo agak pelan ya? Pelan. Lagi ada tamu lagi. Atau bini udah tidur. Kan gak enak gue gedein suara lu sendiri, Yot. Gedein suara. Terus tadi gimana tuh, Fat? Lu kan punya salah satu impian lu kan punya podcast lu dengan mahasiswa lu yang udah ini kan terjun ke industri gitu. Iya, pengen gue kayak ngasih tahu bahwa caranya tuh gini loh, caranya gitu loh gitu. Lo harus bisa ini, bisa itu gitu. Yang sehingga tidak hanya skill yang lo dapatkan dari kampus, tapi juga persiapan hal-hal apa aja yang memang udah diajarkan di kampus gitu. Ini gue nanya hal lain nih, Fat. Ini kan gue kan nggak tahu tentang lu S2 ya, Fat ya. Oh iya. Ini yang gue tangkap ya, yang sedengar-dengar gue dari Isan, dari teman-teman kita lah. Itu gue dengar-dengar lu S2 itu di bawah naungan BINUS ya, Fat ya? Oh enggak gue. Oh enggak? Oh tuh Neko. Itu enggak, Neko juga kagak. Itu terakhir itu Kajuni tau gak lo? Kojuni. Ya, itu kenapa? S2 yang dibiayai oleh BINUS. Setelah itu nggak ada lagi program itu. Jadi gue 2 itu by inisiatif aja. Inisiatif dipaksa sama orang tua gue. Gue pikir lu di bawah naungan BINUS, makanya lu akhirnya dapat kontrak untuk jadi dosen dulu di BINUS. Enggak, ceritanya panjang, Don. Tapi intinya nggak ada hubungan sama BINUS ya? Nggak ada hubungannya sama si. Nah itu udah. Oke.
Gua tuh udah kayak gue nggak tahu ya ini memang rahasia Tuhan ya. Maksud gue gue sangat sangat respect sekali buat teman-teman yang memang mencari sebuah pekerjaan itu by usahanya sendiri gitu. Tidak dipungkiri gue juga sebetulnya dari orang dalam. Gue tuh nggak pakai tes masuk BINUS, nggak pakai tes bahasa Inggris, nggak tes ngajar segala macem. Di Neko kan pakai tes-tes yang gitu-gitu tuh. Nah, makanya entah kenapa memang gue yakin sih udah by design dari atas ya, dari Tuhan ya. Karena eh ya ya lo tahu lo sendiri lah ya, gue bukan mahasiswa yang paling aktif atau yang paling pinter yang dilihat sama dosen lah ya pada saat kampus. Gue ngomong ini juga ke mahasiswa gue gitu. Ada 3 hal yang supaya lo bisa survive, entah itu di industri animasi atau di dalam pekerjaan lo, itu adalah yang pertama itu attitude lo. Nah, terus yang kedua itu adalah skill lo, dan yang ketiga itu adalah network. Nah, zaman gua kuliah, gue udah tahu positioning gua itu mau di network gitu. Makanya gua membela-belain skala prioritas gua. Kalau misalnya gua ngampus, gue selalu menimbang-nimbang apakah satu mata kuliah ini gue masih ada absen gitu. Karena biasanya gue kalau ikut workshop, ikut seminar tuh bentrok sama jam kuliah gitu. Nah itu adalah usaha yang gue harus korbankan gitu. Gue harus kehilangan absen waktu ngampus. Tapi ya usaha yang nggak akan mengecewakan hasil gitu. Gue bilang pada akhirnya yang gue kenal itu adalah orang-orang yang pemilik studio, orang-orang yang memang bekerja di industri, yang teman-teman deket gue. Gue waktu magang itu sama sekali langsung jalan tol, nggak dites, nggak di apa-apa ya, langsung ya udah Pat, lo ke ini aja, ke Bandung gitu, ke studio gue langsung. Karena gue kenal sama pemilik studionya. Kenalnya dari mana? Dari komunitas. Itu usaha yang gue lakukan, network gitu. Skill bisa diasah lewat penjelasan dosen, atau lo ikut course sendiri gitu, atau lo belajar otodidak sendiri gitu. Tapi di zaman kita kan YouTube masih jarang banget ya, zaman kita tuh ya. Gue ngomongnya gitu tuh waktu ke mereka gitu. Jadi hal-hal fundamental yang lo perlu kuatkan itu adalah selain dari skill yang diajarkan oleh dosen, yaitu attitude lo. Makanya kedua hal itu mau skill atau network itu berjalan, tapi skill lo nggak bisa diubah, ya percuma juga. Makanya kalau misalnya lo bilang gue ada terlibat sama BINUS, sama sekali kagak ada Don. Gue di calling sama gue itu minta kan kalau S2 itu harus ada surat rekomendasi kan, S2 itu. Iya, gue ngerti lah. Gue bukan soto ya, maksudnya yang tadi lu bilang sih ada 3 hal kan. Pertama, attitude paling penting malah gue bilang. Kenapa gue milih jadi dosen dan apakah ada keterlibatan dari BINUS? Sebetulnya itu nggak ada Don, by accident aja gue. Tiba-tiba langsung udah lo ini mana berkas lo gini. Itu gue kasih jasa segala macam. Gue sama sekali nggak expect Don pada waktu itu. Karena pikiran gue adalah gue pengen kerja di studio. Udah that's it gitu. Setelah lulus S2, ya karena itu ya, S2 juga bukan dari minat gue. Gue nggak langsung kayak abis lulus, oke gue langsung S2, kagak. Itu salah satu hal kenapa gue dipaksa orang tua gue, gara-gara udah ada kata-kata kalimat yang sakral gitu loh. Ya nyokap gue bilang, ya mama nggak akan ridho kamu ngapain aja kalau sebelum kamu S2 gitu. Wah itu udah sakral banget. Cuman sakral banget itu. Kira gini sih Fat, kalau misalkan ini gue ya, kalau misalkan memang keluarga lu memang mampu gitu dan apa sekarang keputusan di tangan lu gitu kan, ya kenapa enggak gitu loh. Nah itu yoi Ya kan? itu kalau udah ada wejangan, wah itu udah wajib kan. itu gue terlibat batin cukup lama itu Don, sebelum gue memutuskan untuk daftar ya. Karena mindset gue adalah gue abis itu pengen kerja di studio, karena gue udah ada kontrak eksklusif di Bandung di studio teman gue gitu. Tapi ternyata akhirnya orang tua gue ngomong kayak gitu, kan ada pergolakan batin lah ya. Satu sisi kalau gue nolak, enggak, gue pengennya kerja di studio.
Tapi nyokap gue udah bilang gak akan ridho. Wah anjir, gue gak mungkin men. Eh, Gak mungkin gak peduli soal ridho gitu. Karena itu adalah ya yang pertama lah. Lo kalau gak ada doa orang tua, lo ngapain aja kagak pasti gak akan selesai gitu. Nggak ada berkahnya. Asli, sama kayak teman kita itu Gibran, kalau lo tahu, itu kan orang tuanya pengennya dia S1. Dia pengennya ya kerja as apa namanya? As content creator. Tapi selama dia masih ada apa ya? Batin orang tua masih belum selesai gitu. Orang tua tuh pengennya lo kerja gitu. Lo kerja ya udah. Saya ngomongin Gibran, dia ngapain ya sekarang? Dia udah nggak kuliah kan? Udah lulus ya. Udah lulus kan? Barengan siapa? Angkatan Barengan? siapa? Nggak tahu. Kalau nggak salah gua itu sama Iqbal, sama Kevin. Kan? Enggak ya? Gue lupa. Barengan Faiz kan? Apanya? Lulusnya? Iya. Iya, bareng lulus. Akhirnya ya itu ya, setelah dia lulus, terbuka semua jalan, serius. Gue denger langsung dari dia karena gue kenal banget kan. Terbuka semua jalan setelah dia lulus S1 ya. Bukan lulus S1-nya, tapi orang tuanya sudah ridho gitu loh. Udah ya udah lo mau ngapain aja, yang penting lo udah S1 gitu. Bukan ijazah tapi yang dipedulikan sama teman kita itu, tapi doa orang tua cuy. Ini kalau bagian ini boleh gua ini gak sih? Enggak kali ya. Gibran paling gua bakal sensor namanya sih. Ya buka aja nggak apa-apa cuy. Tahu juga kok dia. Tar dia nonton, dan gua nggak suka kan sama gua di. Takut banget. Don. Nah, kata nggak apa-apa. Ntar kalau ditanyain tanggung jawab, Fat. Oke? Iyalah. Ya kan itu adalah apa ya? Inspirational story sih buat gue ya. Gue pribadi ya. Karena itu valid, no debat lah. Lu kalau zaman sekarang kayak masih ngebangkang sama orang tua, men, itu surganya ada di telapak kakinya cuy gitu. Lo mau bilang sebrengsek apapun orang tua lo terhadap pendidikan lo, tetap itu adalah orang tua lo gitu. Jadi kayak ibaratnya bersyukurlah kalau lo punya orang tua yang memang support sama lo gitu. Itu nggak semua orang bisa memiliki itu gitu loh. Makanya itu adalah salah satu yang gue akhirnya memutuskan kayak gue berdamai sama diri gue. Oke, gue apa namanya kayak tadinya tuh gue abis lulus pengen gitu loh. Akhirnya gue runtuhin dulu semuanya. Oke, gue berdamai dulu. Sampai idealis lu ya gitu ya. Iya, gue tunggulah kan ya 2 tahun, ya udah deh 2 tahun. Iya, nyokap gue bilang cuma 2 tahun gini. Itu sampai ada satu momen kalau dalam Islam tuh sholat Jumat ya, kan ada di mana si ustadznya itu ceramah gitu. Nah ceramahnya itu sesuai dengan pertanyaan gue selama ini gitu, pertanyaan dalam doa-doa gue gitu. Dalam arti bahwa yang tadi yang lo bilang tuh Don, kalau emang apa namanya si ustadz itu ya bilang ya, lo emang kamu punya kesempatan yang tidak didapatkan oleh orang lain, dalam hal ini adalah melanjutkan studi gitu. Kalau kamu menolak, itu sama saja mengkufuri nikmat Tuhan gitu. Wah, itu langsung kena gue. Biar di situ kayak pas gue lagi dengerin ceramah itu langsung ini nih betul. Makanya gue yakin lanjut S2 gara-gara itu tuh, gara-gara ceramah itu tuh. Ya tadi lo bilang, nyokap gue udah mau nih. Udah, Mama ada nih duitnya nih. Gitu kan, kasarnya gitu lah ya. Ada nih duitnya nih, buat kamu gini. Kalau gue nolak, gue sama saja mengkufuri nikmat Tuhan gitu yang udah dikasih melewati orang tua gue gitu. Kalau gue masih idealis ya, gak mau, gue maunya kerja di studio, gue maunya bikin film bla 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 bla. Ya mungkin gue nggak jadi kayak yang gue sekarang gitu. Kalau gue masih bebel sama hal itu gitu. Iya, itulah makanya semua kayak jalan tol cuy, serius deh. Tiba-tiba gue sampai sekarang nggak nyangka gue bisa jadi dosen. Sama sekali nggak nyangka gue.
S2 pun gue sama sekali nggak ada kepikiran awalnya. Bukan planning awal gue gitu. Justru makanya mungkin ya itulah gue bilang ke mahasiswa gue, positioning lo ketika di industri itu mau jadi praktisi atau jadi akademisi. Kayaknya emang jalan gue di akademisi deh gitu. Untuk bisa ya itu bilang ke generasi berikutnya bahwa itu sih yang pengen gue bias tuh adalah quality sih. Jangan quantity deh, quality deh. Itu pengen gue bahas sih. Dan itu jadi ini gue, jadi emang visi gue. Kalau lo emang nanti suatu saat dibenturkan oleh apa ya, oleh kenyataan bahwa itu ya, waktu cepet nih, tapi pengennya bikinnya yang bagus. Nah itu di situ lo harus punya itu tuh yang tadi tuh skill yang kedua tuh, problem solving. Gak hanya dari sisi kreatif, tapi dari sisi manajemennya, dari sisi negotiation, lo punya bargaining di situ. Itu yang bikin lo punya value daripada teman-teman lo di samping kanan kiri lo. Gue ngomong gitu, atas bawah samping kanan kiri. Nah itu kalau di Zoom gitu, gue di Zoom kayak monolog gue di Zoom tuh, ngomong sendiri, yang pertanyaan kagak mau pakai mic, jawab apa namanya, nanyanya lewat chatting kan kesel ya. Ya, ngomongin bentar, gue pengen ngomong ke Edit dulu. Yot. Ya udah. Ini gue nggak enak nih dari tadi kita ngomong. Apa Dan? Yot, mau ngomong apa Yot? Sorry Yot, dari tadi kayak kita keasingan ngomong Yot. Lu nggak apa-apa, aku dengerin kok dari tadi. Slow. Lagi selonjoran. Ya lagi nyantai aja. Salam buat Rani ya, sehat selalu. Iya. Sekarang Ngomongin, jadi inget ngomongin istri lu kan udah nikah ya Fat ya? Udah. Iya kan? iya. Udah. Itu Udah 4 tahun cuy. Alfat ini ini istri lu serumah kan? Serumah lah, Nah, gila. Iya kenapa? Gue nih belakang. Ya, gue gak enak kalau ngeganggu istri lu pengen istirahat gitu, sorry. Istri Itu udah by design kok, Don. Jadi kalau ada kayak gini, sesi kayak gini biasanya udah paham gitu. Ini kayak macamnya kayak gini, kayak macam me time sih. Makanya gue selalu kalau ada waktu gue selalu ngajak istri gue buat nongkrong gitu sama teman-teman, misalkan tim Ore ya, gue nongkrong gitu. Biar tahu apa sih suaminya nih kalau misalnya di luar tuh ngomonginnya apa sih, atau istilahnya kan gue selama di ruang sama dia terus nih ya, kan 24 jam tiap hari gitu, pasti ada something yang di benak gue yang gue simpan. Pecahnya itu lepasnya itu adalah ketika gue nongkrong, barulah itu makanya sampai pagi, sampai jam 2 jam 3, dan istri gue paham di situ gitu. Ya ada waktu buat gue cuap-cuap kayak gini nih, wah ngomong kayak gini, memang dia ngerti gitu. Untungnya ngerti ya. kadang itu Imai lagi di belakang Alfat sekarang nih nguping. Kadang-kadang Kalau tahu san anjir. iya beneran. Gue berdoa kalian sehat selalu ya di keadaan kayak gini. Thank you. Terus Ini udah alumni COVID semua belum nih? maksudnya gimana nih? Kok Sin. serem sih? Gue sepertinya sempat kena ya, sepertinya gue juga nggak tahu sih. Tapi itu cuman sebentar doang gitu. Penciuman sama perasa gue hilang gitu loh. Tapi nggak lebih dari 4 hari, makanya gue kaget. Itu demam biasa kali. Kali ya? Gini, Kali Pak. ya? Iya. Demam bisa hilang Bisa. perasa juga ya? Bisa ya? demam memang kayak gitu. So far ya, yang gue tahu keluarga gue kan itu kena di sana atau di Rio semua sana, hampir semua ya. Kelihatan kena itu ketika penyakit lama dalam lo tuh nongol lagi. Misalnya lu kena kan, dia anggap reaksi positif. Ntar kayak berapa minggu atau berapa hari, ntar kayak penyakit rada pernafasan tertahan terus segala macam, terus penyakit lama lu nongol tiba-tiba lagi itu. Soalnya yang dia serang tuh bukan cuman pernapasan, imun juga turun kan. Ya. Jadi kayak kalau misalkan lu
biasanya sih yang udah letal gitu ya karena memang dia udah ada penyakit lain. Terus itu nge-trigger jadi lebih parah. Iya, itu baru benar-benar kena di situ. Alhamdulillah, udah sehat aja sih keluarga gue semua sana. Alhamdulillah banget. Seremnya keadaan kayak gini. Gue Gue oh iya, kaget. Iya sih itu ya. ngomongin keadaan kayak gini juga gue denger gue nggak tahu nih siapa yang ngomong, kalau nggak salah Monty, tapi Monty nggak tahu ngomong dari lo apa dari mana nih Fat. Angkatan sekarang tuh katanya hampir nggak pernah ketemu ya bahkan ya. Iya, sama kok. Ada satu angkatan yang sama sekali nggak pernah ngerasain di kampus, coba bayangkan. Gue ngomong, lo tahu ayam Rocky nggak? Kagak ada yang tahu Ya, dong. Legasi Binus mati dong. Gue ada di kelas gue bukan jurusan DKV sih. Dia katanya dari Binus Semarang atau Semarang tuh Makassar, gue lupa. Katanya tahunan ini katanya ke Binus itu, Binus Syadan katanya, Kemagisan. Juli ditargetkan untuk bisa ke kampus semuanya. Ya kata lu jadi ya. Jadi kok, insya Allah ya kalau lancar. Gue sih udah divaksin ya. Tapi gue dengernya ngeri sih kayak gitu. Berkerumun lagi soalnya. Takut klaster baru. Emang. Soalnya ya oke lah kita ada vaksin, tapi vaksin toh banyak kok yang udah divaksin kena lagi. Ya, kan vaksin gak menyelesaikan masalah sebetulnya. Vaksinnya nggak 100%, cuman berapa persen doang. Itu sih, gue khawatir di situ doang. Kalau misalkan nggak cuman kampus ya, maksudnya semua instansi sekolah, pendidikan, kalau dibuka itu apa ya? Sorry, klaster baru itu pasti ada gitu loh. Gini deh, sekolah gue aja yang di Riau, SMA sempat kok itu pernah coba itu kayak sekolah tatap muka lagi. Habis itu karena Riau jadi kayak nih dulu tadi berita sekarang Riau nomor 1 itu positif paling tertinggi, langsung kembali lagi. Iya. Baru itu. Waduh, kayak berapa minggu dulu deh. Iya, nomor 1. Kayak nggak bisa dipungkiri gitu loh. Kalau misalkan dibuka kayak gitu tuh ada lah gitu loh. Jamin. Sulit juga ya. Dan gue takut akan hal itu. Males banget cuy. Karena ya enakan ketemu langsung anjay. Ya itu pastilah. Kalau kita nongkrong ya enakan nongkrong langsung gak sih? Iya. Sambil ngemil, sambil ketemu lah. Gue jadi ingat gabungan itu wacana si Ian lagi atau bukber Fat. Jadi tuh. Yang mana tuh? Yang itu. Di dua paintball. Ayo, mau nggak main paintball? Lu udah ngomongin belum ke yang lain? Kan gue bilang, gue sama kayak Doni lain itu nyantai cepat kok, ngapain masa ngajakin kok. Kayak kalau kita yang dari DTT mah rada lebih fleksibel sih, Fat. Oh, dengar baik-baik tuh, Fat. Kami nggak omlo. Yang rada nggak fleksibel kan ya yang kalian yang apa ya udah bertanggung jawab lah. Si anjing. Tuh, dengar baik-baik tuh. Perwakilan. Ini rada pukulan ke diri sendiri sini. Lu tahu sendiri kan bagaimana fleksibelnya anak DTT kan. Cuma nggak semua juga sih. Iya, tapi kan kita tahu sadar diri kan gitu. Ada lah. Tahu, gue udah tahu. Bukan nggak sih tempat itu? Nah itu dia nggak tahu. Itu dia. Itu masa sekali doang kita. Masih ada lagi gue. Ininya gulungannya. Biar nggak daftar lagi tuh masih punya gue. Kan satu ada di Arya kan. Yang waktu kemarin tuh. Aduh. Kangen ya banget. masa offline ya. Ya kali kita cara online paintball online. Ada nggak? Kita main ini CS gitu. CS lanjut. Gue main Valorant cuy. Valo. Bapak Valorant aja. Ngikutin mahasiswa ya? Kenapa ya, sorry ya? Ngikutin mahasiswa ya, main Valorant. Asli.
Gue tuh kalau nggak apa ya gue berusaha untuk menolak tua Yot. Kita memang Gila. Gila ya, umur-umur udah mau kepala 3 Gue semua. tau Genshin Impact tuh dari mahasiswa gue loh. Gila. Lu main Genshin? Main. Maksudnya Biar supaya fit in aja obrolan gue sama anak-anak mahasiswa cuy. maksud gua lu Ya. mainnya kayak tiap hari pasti main gitu. Iyalah, gue kalau nggak main nggak bisa blend in. Soalnya nggak ada obrolan baru kalau soalnya. gua game-game HP cuman daily doang tuh sudah tinggal. Waktu gua udah habis buat kerjaan soalnya. Iya, apa namanya, game-game mobile kan buat killing time aja ya. Biar kalau lagi ngapain, ya nge-game gitu. Cuman ya dalam arti bahwa supaya gue bisa lihat ininya, lihat eca-ecanya, ceritanya, lihat visual effect-nya, lihat modelnya gitu. Sepik-sepik. Yoi, ada segi knowledge lah yang gua kasih tahu. Nih, lu tau nggak bedanya efek Valo sama efeknya Apex? Cie, gitu-gitulah ya. Enggak, gua enggak bisa jawab. Udah enggak ngikutin soalnya. Bacot ya. Tapi kan tadi kan dia sendiri kami main, gue sama Iqbal main tuh. Iya, cuman enggak lihat Valorant. Valorant gue liat mirip-mirip Overwatch malah ya. Di tempat tertutup gitu. Iya, dia apa istilahnya? Don. Gue lupa nama sistem gamenya tuh, gue lupa namanya. Kan kalau misalnya Apex kan Battle Royale ya. Nah ini tuh Kayak CS kan kurang lebih. FPS ya. FPS lebih ke ininya sih, perspektif. Iya, namanya tuh gue lupa. Itu 5v5 team. Iya itu tuh 55 ya. PvP, tim PvP. PvP ya tuh. Gue maklumin, gue baru terjun ke dunia game. Gue tahu, gue maklumin lu istilah yang belum tahu. Jalan lu. Udah dua. Ini ngomongin apa lagi nih? Ngomongin orang aja. ada hot gosip nggak nih, Fat? Apa ya? Itu sih paling terbaru si itu Siapa? jadi ngomongin artis anjir. Siapa sih namanya? Oh, untung gue lupa ya namanya ya. Udahlah ya. Seorang artis lokal lah. Iya. Aduh gue lupa. Kok gue lupa ya? Yang tadi kita omongin. Yang bikin lagu yang na 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 I love you so much. Aldi Taher. Masih lo? Aldi Taher. Gak tahu itu kenapa tuh emang itu? Anjir lu gak tahu San? Enggak, gue gak ikutin berita itu. Anjir, pengangguran ini gue sampai ngikutin begituan ya. Lah. Ada, Di rumah kalian hujan nggak? Kenapa ya? Hujan nggak? Kagak. Di sini hujan nih. Enak dong di Nih ya, tempat gue panas harian. lu Bekasi mana sih ya? Utara, kota. Lu Bekasi Utara. Iya. Gue tuh beda jarak 2 kilometer aja di Bekasi ya. Bisa beda Yot. Di rumah gue hujan deras nih. Terus nyampe kontrakan gue terang banget dong. Aneh banget, gila. Nggak mau juga. Sering kok di Jakarta juga begitu. Ya kadang hujannya telat datang. Enggak, masalahnya beda cuman berapa kilo doang. Kan biasanya di apa Jakarta gitu ya? beda berapa meter bisa loh. Gak bohong gue. Serius? Serius. Kayak dari rumah gue ke tempat les gitu yang jaraknya cuma 500 meter. Di situ bisa hujan, di tempat gue kering anjir. Kadang bolong awannya. Gak bohong gue. Daerah gue tuh aneh sendiri. Keramat sendiri. Gimana ya seharian ngapain aja kerja? Ya dan ngurusin lele. Udah. Gue besok kantor masalahnya dan lu baru join ya. Apa-apa. Kalau Kantornya onsite, Don. Wow, offline besok. Gue dijadwalin Offline? seminggu 2 Oh. kali. Goks.